Saya sering menyampaikan kepada pendeta-pendeta saat dialog, Anda menamai kitab sucinya saja sudah salah. Sebab apa? Kalau Alkitab itu hanya satu kitab, sedangkan kitab sucinya Kristen itu terdiri dari beberapa kitab, dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama terdiri dari beberapa kitab yang dibagi menjadi Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab hikmah. Itu yang Perjanjian Lama. Yang Perjanjian Baru ada 4 kitab yang mereka sebut Injil: Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ditambahi surat-surat kiriman dari Paulus kepada jemaat di Roma, di Galatia, di Korintus, di Efesus, di Ibrani, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan tidak tepat kalau disebut Alkitab, sebaiknya diganti dengan Al-Kutub. Jamak dari kitabun itu adalah kutubun. Al-Kutub yang benar, bukan Alkitab. Sekarang Kristologi ini baru menginjak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sholat subuh, ini jam 6 selesai kan? Iya. Nah, mohon maaf saya nggak bawa Bible. Mengenal kitab sucinya orang Kristen sekarang menamai kitab sucinya yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab dengan memakai istilah Alkitab. Dulu hanya disebut sebagai kitab suci, Alkitabul Muqaddas. Hanya menyebutnya kitab suci. Nah, sekarang sejak tahun 70-an, untuk mengelabui dan menipu umat Islam, mereka menamainya Alkitab. Loh, kenapa kok dinamai Alkitab? Alasan mereka, kan orang Islam sering menyebut kami orang Kristen Ahlul Kitab. Sebenarnya itu alasan yang dicari-cari. Tujuan mereka adalah untuk menipu umat Islam, karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pakai Alkitab, dan di situ bukan disebutkan dzalikal Qur'anu, tapi dzalikal kitabu. Saya sering menyampaikan kepada pendeta-pendeta saat dialog, Anda menamai kitab sucinya saja sudah salah. Sebab apa? Kalau Alkitab itu hanya satu kitab, sedangkan kitab sucinya Kristen itu terdiri dari beberapa kitab, dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama terdiri dari beberapa kitab yang dibagi menjadi Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab hikmah. Itu yang Perjanjian Lama. Yang Perjanjian Baru ada 4 kitab yang mereka sebut Injil: Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ditambahi surat-surat kiriman dari Paulus kepada jemaat di Roma, di Galatia, di Korintus, di Efesus, di
di Ibrani dan lain-lain. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan tidak tepat kalau disebut Alkitab, sebaiknya diganti dengan Al-Kutub. Jamak dari kitabun itu adalah kutubun. Al-Kutub yang benar, bukan Alkitab.